Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Haryanto dalam pelajaran matematika kelas 5. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materinya, yaitu tentang skala pada denah. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, sebelum Bapak akan menyampaikan pembahasan materinya, Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan kompetensi dasar. 3.3 menyelesaikan skala melalui denah. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat atau mampu memahami dan menyebutkan arti skala. Yang kedua, siswa dapat atau mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan skala denah, tinggi, panjang, lebar pada denah, dan tinggi, panjang, dan lebar sebenarnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan materinya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi, yaitu tentang skala pada denah. Namun sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan pengertian dari denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Dalam pengertian yang lain, denah adalah gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Denah dibagi menjadi dua macam, yaitu denah ruangan dan denah letak bangunan. Di gambar yang Bapak berikan contoh di sini adalah denah ruangan. Di dalam denah ruangan ini terdapat keterangan skala. Skalanya adalah 1:100, yang artinya adalah 1 cm ukuran pada denah mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya, atau 1 cm mewakili 1 meter ukuran sebenarnya. Baik, kita lanjut ke materi untuk menentukan sebuah rumus. Di sini Bapak telah memberikan contoh rumusnya, di mana rumus yang pertama adalah rumus yang telah Bapak berikan di materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara mencari jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya menggunakan rumus segitiga. Yaitu yang pertama JP, jarak peta, satuannya adalah cm. S adalah skala, satuannya cm. JS adalah jarak sebenarnya, satuannya adalah kilometer atau meter, dimana lingkupnya lebih luas jika kita menentukan skala pada peta, ya. Rumus segitiga di sini untuk mencari atau memudahkan, ya. Misalkan yang kita tentukan atau kita cari skala, ya, tinggal kita tutup S-nya ini, berarti JP dibagi JS. Artinya JP jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Ataupun yang kita misalkan kita mencari jarak peta JP. Nah, kita tutup JP-nya, maka yang akan kelihatan adalah S dan JS, di mana S skala kali jarak sebenarnya. Kita lanjut kepada rumus yang berikutnya. Nah, di sini
rumus yang kedua, yaitu untuk menentukan atau mencari sebuah tinggi denah, skala, dan tinggi sebenarnya. Biasanya rumus ini bisa kita gunakan di dalam mencari sebuah tinggi gedung, tinggi menara. Dimana di sini Bapak akan bacakan TD, ya. TD artinya adalah tinggi denah, satuannya adalah cm. S adalah skala, satuannya cm. TS adalah tinggi sebenarnya, satuannya meter. Lingkupnya lebih kecil ya dibandingkan peta. Kalau peta satuannya kilometer sebenarnya ya. Kalau yang tinggi ini tinggi menara atau tinggi gedung, satuannya hanya meter. Kita lanjut ke rumus yang ketiga. Rumus ketiga ini biasanya digunakan untuk mencari sebuah panjang atau lebar denah ruangan, ya, atau sebuah ukuran lapangan bola dan sebagainya ya. Di sini Bapak akan bacakan P garis miring LD artinya adalah panjang atau lebar denah, satuannya adalah cm. S adalah skala, satuannya cm. P garis miring L S adalah panjang atau lebar sebenarnya, satuannya meter ya. Kalau denah ruangan satuannya pastinya meter bukan kilometer ya, karena lingkupnya kecil. Denah itu lingkupnya lebih kecil dibandingkan dengan peta. Bapak lanjut ke satuan panjang. Nah, ini juga sangat penting anak-anak untuk mengetahuinya, karena biasanya sangat sering dalam soal kita temukan ya. Di sini untuk satuan panjangnya ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, yang artinya jika turun satu tangga dikalikan 10, jika naik satu tangga dibagi 10. Biasanya dalam menentukan sebuah skala yang sering kita temukan adalah merubah kilometer ke sentimeter, sentimeter ke kilometer ya. Nah, di sini Bapak berikan contoh 1 kilometer jika kita jadikan sentimeter, yaitu dengan cara 1 dikali 100.000 sama dengan 100.000 cm. Jika sentimeter kilometer, di sini Bapak berikan contoh 1 juta cm ke kilometer, yaitu dengan cara 1 juta dibagi 100.000 ya, hasilnya adalah 10. Kenapa dibagi? Karena naiknya 5 tangga ya. Dan ini biasanya sering kita temukan di peta. Berikutnya yang sering kita temukan juga yaitu meter ke sentimeter, sentimeter ke meter. Nah, di sini contohnya 1 meter ke senti, yaitu dengan cara 1 kali 100 sama dengan 100 cm. Contoh yang berikutnya 1000 cm kita jadikan meter, yaitu dengan cara 1000 dibagi 100, hasilnya adalah 10 meter. Biasanya satuan ini sering kita temukan di soal mencari skala pada denah ya, atau ruangan. Tinggi juga bisa menggunakan satuan meter ke senti, senti ke meter. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Ya, kali ini Bapak akan, untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan sebuah contoh, yaitu contoh 1. Nah, di sini contoh 1 Bapak memberikan sebuah gambar. Gambarnya adalah Tugu Monas.
ya, Tugu Monas. Nah, di gambar ini Bapak akan memberikan sebuah contoh soal cerita. Nah, dimana soal ceritanya, tinggi Monas sebenarnya adalah 132 meter dan tinggi pada denah atau gambar adalah 12 cm. Tentukan skala yang digunakan pada gambar Monas tersebut. Ya, jadi dari soal cerita ini kita lihat bagaimana cara menyelesaikan atau menjawabnya. Nah, kita lihat yang diketahui TD atau tinggi denah. Tinggi denahnya adalah 12 cm. TS tinggi sebenarnya adalah 132 meter. Dan ditanya skala. Nah, ingat karena di sini yang ditanyakan adalah skala dan satuan skala adalah sentimeter. Maka kita harus merubah yang meter menjadi sentimeter. Di sini yang satuan meternya adalah TS, tinggi sebenarnya. Nah, tinggi sebenarnya ini kita harus konversi terlebih dahulu ke sentimeter. Nah, di sini yaitu dengan cara 132 dikali 100. Hasilnya adalah 13.200 cm. Nah, setelah kita konversi ke cm, baru kita jawab. Nah, di sini kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, Bapak akan ingatkan kembali rumus segitiganya. TD ya, tinggi denah, S skala, TS tinggi sebenarnya. Yang diminta adalah skala. Maka rumusnya adalah TD dibagi TS. Tinggi denah dibagi tinggi sebenarnya. Tinggi denahnya adalah 12 cm. Untuk tinggi sebenarnya adalah ya 13.200 cm. Nah, dari hasil ini ya, setelah kita menggunakan rumus ini, anak-anak ya perlu diketahui skala biasanya perbandingannya adalah 1 ya, untuk pembilangnya pastinya harus 1 banding titik-titik. Nah, di sini supaya menjadi 1 pembilangnya, maka kita bagi 12 ya, 12 dibagi 12 ya. Karena pembilangnya dibagi 12, maka penyebutnya dibagi dengan 12 ya. Itu cara menyederhanakan. 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1. 13.200 dibagi 12 hasilnya adalah 1.100. Jadi skala gambar atau denah Tugu Monas adalah 1 banding 1.100. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini Bapak berikan sebuah gambar Stadion Batakan Balikpapan. Nah, di Stadion Batakan Balikpapan ini lapangannya berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya 105 meter dan lebarnya adalah 68 meter. Nah, dari gambar di sini Bapak akan berikan contoh soal ceritanya. Baik, Bapak akan bacakan soal ceritanya. Stadion Batakan Balikpapan memiliki ukuran panjang lapangan hijaunya adalah 105 meter dan lebarnya 68 meter. Ahmad akan membuat denah atau gambar dengan skala 1 banding 1000.
Berapakah panjang dan lebar lapangan Stadion Batakan Balikpapan pada denah atau gambar? Nah, baik anak-anak, kita lihat pembahasannya. Diketahui ya dari soal cerita di atas ini, PS atau panjang sebenarnya 105 meter. LS lebar sebenarnya 68 meter. Dan juga yang diketahui juga skalanya di sini 1:1000. Dari soal di sini yang ditanyakan adalah PD panjang denah lapangan Stadion Batakan. Itu yang pertama, ada dua pertanyaannya ya. Terus yang kedua, LD lebar denah lapangan Stadion Batakan. Nah, perlu anak-anak ya ingat, PD atau panjang denah atau lebar denah satuannya apa? Satuannya adalah sentimeter. Maka satuan yang meter ini ya, yang meter harus kita konversi ke sentimeter. Panjang sebenarnya ini 105 meter, kita konversi ke sentimeter, yaitu dengan cara kita kalikan dengan 100. 105 kali 100 hasilnya adalah 10.500 cm. Berikutnya yang perlu kita konversi lebar sebenarnya 68 meter. Kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 6.800 cm. Nah, setelah kita konversi ke centimeter, baru kita jawab. Ya, di sini Bapak tampilkan rumus segitiganya. Jika yang kita tentukan atau kita cari PD panjang denahnya ya, PD panjang denah, maka rumusnya adalah skala dikali panjang sebenarnya. Skala ya, skalanya adalah 1/1000 dikali PS panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya 10.500. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan 10.500 dikali 1, baru kita bagi 1000 ya. Nah, tinggal kita coret nolnya ya, maka akan dapatkan hasil 105/10 atau 105 dibagi 10, maka hasilnya adalah 10,5. Jadi panjang lapangan stadion pada denah atau gambar adalah 10,5 cm. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Berikutnya kita jawab yang kedua, menentukan lebar denah lapangan Stadion Batakan. Rumusnya sama ya. Di sini yang diminta adalah LD lebar denah. Maka rumusnya adalah skala dikali lebar sebenarnya. Untuk skalanya 1/1000 dikali lebar sebenarnya adalah 6.800. Nah, tinggal kita kalikan 6.800 kali 1, selanjutnya dibagi 1000. Ya, tinggal kita coret ya, karena angkanya sama nolnya, di sini tinggal kita coret nolnya 2. Maka hasilnya adalah 68/10 atau 68 dibagi 10. Hasilnya adalah 6,8. Jadi lebar lapangan stadion pada denah atau gambar adalah 6,8 cm. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga.
Pada contoh ketiga ini, Bapak berikan gambar sebuah sawah, ya, sebuah sawah, di mana sawah ini berbentuk persegi panjang, dan ukuran gambar atau ukuran pada denah 6 cm untuk panjangnya, sedangkan lebarnya 3 cm. Nah, dari gambar ini Bapak akan berikan contoh soal ceritanya. Soal ceritanya seperti ini. Tanah Pak Rudi pada gambar di samping, ya, berbentuk persegi panjang dengan ukuran pada denah panjang 6 cm dan lebar 3 cm. Berapakah panjang, lebar, dan luas tanah Pak Rudi sebenarnya jika skala yang digunakan pada gambar adalah 1:200? Nah, kali ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi yang diminta adalah gambar denahnya, ukuran gambar denahnya. Ya, kali ini di contoh soal 3 ini kebalikannya. Ya, yang diminta adalah ukuran sebenarnya. Baik, dari soal cerita ini kita lihat pembahasannya. Yang pertama yaitu diketahui PD panjang denah 6 cm, LD lebar denah 3 cm, S skala 1:200. Ditanya PS panjang sebenarnya, LS lebar sebenarnya, dan yang ketiga luas tanah Pak Rudi. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama kita jawab untuk PS panjang sebenarnya. Ya, di sini sama kita gunakan rumus segitiga. Ya, yang ditanya adalah PS panjang sebenarnya. Maka rumusnya adalah PD dibagi S. Panjang denah dibagi skala. Baik, kita lanjut. Untuk panjang denahnya adalah 6 dibagi skalanya adalah 1/200. Nah, masih ingat untuk pembagian pecahan supaya mudah, yaitu dengan cara kita merubah menjadi perkalian, sehingga menjadi 6 kali 200 per 1. Nah, dari sini tinggal kita kalikan 6 kali 200 dibagi 1. 6 kali 200 hasilnya adalah 1200 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 1200 cm. Nah, satuan untuk panjang sebenarnya adalah meter. Maka harus kita konversi ke meter, yaitu dengan cara dibagi 100. Hasilnya adalah 200 meter ya. 1200 dibagi 100 hasilnya adalah 12 meter. Jadi panjang sebenarnya tanah milik Pak Rudi adalah 12 meter. Kita lanjut ke LS lebar sebenarnya. Rumusnya sama ya. LD dibagi S, lebar denah dibagi skala. Lebar denahnya adalah 3 cm dibagi skala. Skalanya adalah 1/200. Ya, ini sama kita jadikan perkalian.
sehingga menjadi 3 dikali 200 per 1. 3 kali 200 hasilnya adalah 600 dibagi 1. 600 dibagi 1 hasilnya adalah 600 cm. Nah, dari 600 cm, karena satuan lebar sebenarnya adalah meter, maka kita harus konversi ke meter, yaitu dengan cara 600 dibagi 100, hasilnya adalah 6 meter. Jadi lebar sebenarnya tanah milik Pak Rudi adalah 6 meter. Kita lanjut mencari luas tanah Pak Rudi. Nah, luas tanah Pak Rudi di sini bentuknya persegi panjang ya, dan sudah kita memiliki panjang sebenarnya yaitu 12 meter, lebar sebenarnya 6 meter. Masih ingat dengan cara mencari luas persegi panjang? Rumusnya ya tentunya, yaitu rumus untuk persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah 12 meter, untuk lebarnya adalah 6 meter. Maka hasilnya adalah 72. Jadi luas tanah Pak Rudi adalah 72 meter persegi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat menyimak dan memahami apa yang Bapak berikan. Tidak lupa setelah materi ini untuk latihannya kerjakan di Google Classroom. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.